Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi ya bersama saya. Semoga keadaan kalian semakin sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya ya, yaitu operasi hitung bilangan cacah gitu ya. Nah, sebelum kita menyelami lebih jauh, kita perlu tahu dulu gitu ya, apa itu bilangan cacah. Jadi anak-anak, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dia itu dimulai dari 0 ya. 0, terus 1, terus 2, 3 dan seterusnya. Itulah yang dinamakan bilangan cacah. Nah, operasi itu bilangan cacah yang gimana? Ya nanti itu ada penjumlahan gitu ya, pengurangan, perkalian dan pembagian. Untuk menyingkat waktu, maka kita langsung saja ke dalam penjumlahannya. Yang pertama dulu, misalnya penjumlahan gitu ya. Penjumlahan itu kan kita pernah belajar sejak kita masih kelas 1 gitu ya. Jadi kalau kita ingat-ingat itu penjumlahan itu mudah anak. Contohnya misalnya gini ya, 5.729 gitu ya, mau ditambahkan dengan misalnya berapa ya, 4.150 gitu ya, itu berapa? Nah gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita melakukan penjumlahan seperti ini, maka kita harus menggunakan, nggak harus sih, tapi lebih mudahnya kita menggunakan bumbung susun anak-anak. Caranya gimana? Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Jadi 5.729 ini tetap 5.729 gitu ya, ditambahkan dengan berapa? 4.150. Nah, ini dijumlah. Nah, dalam bumbung susun gitu ya, kita harus menjumlahkan dari belakang, dari paling kanan dulu ke kiri gitu ya. Gimana kalau dari depan? Nggak boleh, nanti akan salah. Ada kalanya kita lupa, oh saya sukanya dari depan, tidak boleh anak-anak. Jadi penjumlahan bumbung susun itu harus dari belakang gitu ya. 9 tambah 0, 9 gitu kan. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 1, 8. 5 tambah 4, 9. Oh, ketemunya adalah 9.879. Jadi anak-anak intinya harus kita dari belakang ya, nggak boleh dari depan. Contoh selanjutnya, oh saya misalnya mempunyai soal seperti ini, 3.580 gitu ya, mau saya jumlahkan dengan 5.000 berapa ya, 632 misalnya. Nah, itu jumlah. Nah, ingat ya, dalam konsep penjumlahan seperti ini, bumbung susun itu kita harus menjumlahkan dari belakang, tidak boleh dari depan ya. 0 tambah 2, 2, 8 tambah 3, 11. 11 kan, maka satunya itu di mana? Kita simpankan di sini ya. Jadi satunya di sini. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. Nah, 12-nya di mana? Di sini. Terus satunya di mana? Ya di sini ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Oh, berarti ketemunya berapa? 9.212. Mudah kan anak-anak? Mudah. Jadi konsep penjumlahan itu pakai bumbung susun boleh. Terus kita juga harus ingat kalau menjumlahkan dari belakang ya, nggak boleh dari depan ke sini, nggak boleh dari belakang ke depan. Gitu ya. Insya Allah ini mudah. Itu yang penjumlahan. Terus kita akan mempelajari tentang yang pengurangan anak-anak. Pengurangan. Misalnya saya mempunyai soal seperti ini, 7.845 ya, 7.845. Saya mau dikurangi dengan 5.825. Nah, itu berapa gitu ya. Nah, dalam pengurangan ini banyak cara gimana untuk menemukannya gitu ya. Nah, di bab ini itu kita akan belajar menggunakan orat-oratan. Dalam artian kita tidak boleh menggunakan kalkulator gitu ya, karena kalau kita pakai kalkulator nanti kita sama sekali tidak belajar gitu ya. Terus caranya gimana nih? Nah, karena ini pengurangan gitu ya, maka kita menggunakan bumbung susun seperti yang perjumlahan tadi gitu ya. Caranya gimana? Sama saja anak-anak, ini yang tetap ya. 7.845 dikurangi dengan berapa? 5.825. Nah, itu berapa dikurangi? Nah, ingat ya, ini konsepnya sama dengan penjumlahan. Kita harus mengurangi ini dari belakang, tidak boleh dari depan gitu ya. Dari belakang dulu itu berapa ke depan gitu ya. Langsung saja, 5 dikurangi 5 berapa? 0.
4 dikurangi 2, 2. 8 dikurangi 8, 0. 7 dikurangi 5, 2. Oh, ketemunya berapa? 2020. Mudah bukan? Mudah. Ini sama saja dengan konsep penjumlahan. Terus soal selanjutnya dong yang lebih sulit gitu. Oh, boleh. Misalnya 9.000 ya. 28 gitu ya. Dikurangi dengan berapa? 2.519 misalnya. Ini berapa gitu ya. Nah, kita ingat ya dari belakang menguranginya. 8 kurangi 9 bisa tidak anak-anak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita pinjam depannya. Jadi pinjam 10 jadi angka 18 di sini. Ya, pinjam puluhan di sini jadi 18. Terus 18 dikurangi 9 berapa anak-anak? 9. Nah, habis itu apakah ini 2? Tidak, karena tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 1. 1 kurangi 1, 0. Gitu ya. Habis itu 0 dikurangi 5 bisa tidak? Tidak bisa, maka pinjam 1 di sini jadi angka 10. Ya. 10 kurangi 5, 5. Nah, habis itu gimana? Ini apakah 9? Tidak, karena tadi dipinjam sini ya, maka tinggal 8. 8 dikurangi 2 berapa? 8 dikurangi 2, 6 gitu ya, 6. Oh, jadi ketemunya adalah 6.509. Konsepnya sama dengan penjumlahan ya. Kita harus menguranginya dari belakang. Gimana kalau kita tidak bisa seperti ini, maka kita pinjam di depannya ya. Pinjamnya 1, misalnya 8 jadi 18, 0 jadi 10 gitu. Bisa ya? Soal mudah. Untuk mempermudah lagi saya mempunyai contoh berikut ini ya. Lagi satu contoh lagi, misalnya 3.189 gitu ya. Saya kurangi dengan 1.273. Ini tuh berapa gitu ya, dikurangi. Konsepnya sama dengan penjumlahan, yaitu dikuranginya dari belakang. 9 dikurangi 3 berapa anak-anak? 6 gitu ya, 6. 8 dikurangi 7, 1. 1 kurangi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka ini pinjam di sini 1 jadi angka 11 ya. 11 kurangi 2 berapa? 11 kurangi 2, 9. Nah, ini kan 3 nih. Tadi dipinjam di 1 tinggal 2. 2 kurangi 1, 1. Oh, berarti ketemunya adalah 1916 gitu ya. Mudah bukan? Mudah. Insyaallah ini tidak sulit ya anak-anak. Ketika kita mau belajar, mau berlatih terus dengan serius gitu, insyaallah ini mudah. Habis itu kita akan mempelajari tentang perkalian ya, perkalian. Perkalian itu yang gimana? Mudah saja ya. Kemarin kita sudah belajar perkalian gitu ya. Sudah ditelepon sama saya gitu. Ternyata kalian pintar-pintar anak-anak, sudah bisa mahir dengan perkalian. Nah, itu akan digunakan di bab ini. Contohnya seperti ini. Misalnya 526 gitu ya. Dikali dengan 3. Nah, itu tuh berapa? Nah, untuk memudahkan kita melakukan perkalian ini, salah satu caranya menggunakan bumbung susun anak-anak. Caranya gimana itu? Yang sama ya seperti tadi, cuman tandanya jadi perkalian. 526 dikali dengan 3 gitu ya. Perhatikan di sini. Nah, 3 ini hanya sendirian kan? Tidak ada angka di depannya maupun di belakangnya. Maka karena dia cuma satu angka, yaitu angka 3, maka nanti nilainya hasilnya hanya satu baris di sini. Hanya satu baris. 6 kali 3 18. Nyimpen 1. 2 dikali 3 6. 6 tambah 1 7. Terus 5 dikali 3 15. Oh, ketemunya adalah 1578. Mudah bukan? Mudah ya. Karena ini cuma satu angka yaitu 3 saja, maka hanya satu baris di sini gitu ya. Langsung dikalikan selesai. Terus saya mempunyai soal lagi, yaitu misalnya berapa ya? 4015 gitu dikalikan dengan 12. Nah, ini tuh berapa? Ya, berapa gitu ya. Perhatikan anak-anak. Di sini tuh 12. Angkanya berapa? 2, yaitu 1 dan 2. Maka karena di sini ada 2 angka, nanti barisnya itu 2 baris di sini. Berarti 2 baris. Nah, karena ini tadi kenapa ini cuma 1 baris? Karena dia cuma 1 angka. Nah, kalau di sini kan ada 2 angka nih, maka nanti ada 2 baris. Maka kita fokus dulu yang di duanya, anak-anak. Di duanya kita mengalihkan dari kiri, dari paling kanan gitu ya. Enggak boleh dari kiri itu, enggak boleh. Dari kanan dulu. 5 kali 2 10 gitu ya. Terus 1 kali 2 2. Tadi kan cuma 1. Jadi angka berapa? 3.
3. 0 kali 2 0. 4 kali 2 8. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini masih ada angka satunya. Maka kita fokus di angka satunya lagi. 5 kali 1 5. Nah, meletakkannya itu anak-anak di bawahnya 3 ya, 5. Kenapa? Karena kita kalau perkalian itu tuh kita seperti nanti ujungnya seperti tangga gitu ya. Nanti ada seperti ini. Nah, kayak gitu. 5 kali 1 5. 1 kali 1 1. 0 kali 1 0. Ya, 4 dikali 1 4. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, tinggal menjumlahkan ya. Nah, ini perhatikan. Karena di sini ada 2 angka, maka ini ada 2 baris. Nah, tinggal menjumlahkan gitu ya. Kenapa harus ada tangga seperti ini? Nanti kalau tidak seperti ini akan salah anak-anak. Nah, kita harus diiling-iling ya, diingat-ingat kalau perkalian itu seperti ini. Kenapa sih ya? Biar mudahkan saja. Nanti sebenarnya di sini tuh ada angka nolnya juga boleh, tapi sepertinya juga boleh. 0 tinggal jumlahkan 0. 3 tambah 5 8. 0 tambah 1 1. 8 tambah 0 8. Ini 4. Tapi berarti ketemunya berapa ini? 48.180 itu ya. Jadi anak-anak dalam perkalian bumbung susun ini yang perlu diperhatikan adalah ini tadi ya, kita lihat dulu yang dikalikan itu berapa angka di sini. Kalau 1 angka maka cuma 1 baris, langsung ketemu gitu ya. Kalau dua angka gitu maka ada 2 baris, 1 2 baru dijumlahkan. Nah, gimana kalau ada 3 angka ya, nanti pasti ada 3 baris. Contohnya seperti ini, misalnya 2020 gitu ya, dikali dengan 1113. Maaf, 113. Nah, perhatikan nih. Di sini ada 3 angka kan, 1 2 3. Maka nanti otomatis di sini ada 3 baris. 1 2 3. Pasti seperti itu. Ya. Kita fokusnya di angka 3 dulu, mengalihkan dari kanan ya. 0 dikali 3 0. 2 kali 3 6. 0 kali 3 0. 2 kali 3 6. Nah, karena sudah dikalikan 3-nya, maka kita ke depan yaitu angka 1. Fokus di angka 1 ya. 0 kali 1 0. Nah, meletakkan nolnya itu ini di sini dikasih celah ya. Sini jadinya 0. Terus 2 kali 1 2. 0 kali 1 0. 2 kali 1 2. Dan kita juga jangan sampai lupa untuk meletakkan ini itu harus urut ya, biar nanti kita memudahkan dalam menjumlah. Sudah selesai ya 2020. Nah, tinggal satunya di sini. Ini di mana? Di baris ketiga ya. 0 kali 1 0 gitu ya. 2 kali 1 2. 0 kali 1 0. 2 kali 1 2. Nah, apakah sudah ada 3 baris anak-anak? 1 2 3. Oh, sudah, maka tinggal menjumlah. Nah, perhatikan di sini. Dalam perkalian bumbung susun itu seperti ini kan? Ada seperti tangga kan anak-anak? Perhatikan ya. Ya kan? Maka ini akan memudahkan kita dalam menjumlah gitu ya. Jangan sampai lupa di sini. Nanti kalau nolnya di sini tambahin 0 di sini, saya 2020-nya di sini, 2020 itu akan seler gitu. 0 tambah berapa ini? Enggak ada, 0. 6 tambah 0 6. 0 tambah 2 tambah 0 2. 6 tambah 0 tambah 2 8. 2 tambah 0 2. Nah, ketemunya berapa nih? 228.260 gitu ya. Jadi anak-anak, konsep dalam perkalian bumbung susun itu kita harus mengingat ya, kita mengalihkan dari paling kanan terus ke depan gitu ya. Dan ingat juga seandainya di sini ada 3 angka kan, 1 2 3, maka ada 3 baris. Kalau ada 2 angka 1 2 maka ada 2 baris. Kalau ada 1 angka saja maka 1 baris gitu ya. Ingat itu. Jadi insya Allah ini mudah kalau kita sering berlatih gitu ya. Matematika itu memang kita harus sering berlatih anak-anak. Kalau tidak nanti akan kesulitan gitu ya. Itu soal perkalian. Kita akan lanjutkan ke dalam bab yaitu tentang pembagian gitu ya. Nah, anak-anak, dalam pembagian itu kita hanya bermain angka sama saja dengan perkalian gitu ya. Kalau kita sudah mahir perkalian, maka otomatis pembagian itu sangat mahir juga gitu ya. Karena pembagian itu akan mudah kalau kita juga bisa perkalian gitu. Nah, gimanakah itu pembagian? Contoh seperti ini. Saya mempunyai angka misalnya 512 gitu ya. 512. Saya mau membaginya dengan 2 gitu. Nah, itu tuh berapa gitu ya. Nah,
Eh, Kalau seperti ini maka kita pakai porogabit anak-anak. Apa itu porogabit? Porogabit itu kalau kita masih ingat gitu ya, maka seperti ini. Yang dibagi itu di dalam ya, digapit 512. Terus duanya itu dibagi dengan 2 maka di luar. Nah, habis itu perhatikan di sini. 512. Nah, yang dibagi dulu itu adalah yang paling kiri, yang depan dulu ya. Yang paling depan. Ini paling depan itu angka berapa anak? 5. Nah, maka 5 dibagi 2 itu berapa gitu ya? 5 dibagi 2. Misalnya gini 5 kan. Berarti kalau karena dibagi 2 maka diikat dua-dua set, set gitu ya. Ada berapa ikatan ini? 1 2 maka 2. Kenapa enggak 3? Karena enggak cukup ya. Kalau misalnya 5 bagi 2 kan ini satunya enggak ada temennya kan, maka tinggal 2 saja. Nah, dalam pembagian porogabit gitu ya, 5 dibagi 2 itu adalah yang paling mendekati gitu ya. 2 dikali berapa? Yang dia itu hasilnya mendekati 5 gitu. Nah, berapa itu? 2. Nah, habis itu ketika sudah ketemu 2, maka kita kalikan gitu ya. 2 dikali 2 berapa? 4. 4. Nah, dikurangi ya. Dikurangi ya, jangan dijumlah. Nah, ketika seperti ini, kita meletakkan 4-nya di bawah 5. Kenapa? Karena tadi kita membagi 5 anak-anak. Nah, karena membagi 5 itu, maka kita harus meletakkannya di bawahnya 5 gitu ya, jadi 4. Nah, terus dikurangi. Nah, dalam pengurangan seperti ini kita beda dengan pengurangan yang tadi gitu ya. Beda. Kita harus mengurangkannya dari depan ya. Kalau tadi kan dari belakang. Nah, khusus dalam porogabit gitu ya, kita harus mengurangkan dari depan. 5 kurangi 4 1. Nah, apakah harus dikurangkan semua? Harus diturunkan semua? Tidak. Satu-satu dulu ya. 1. Ingat 5 dikurangi 4 kan 1. Nah, habis itu 1 ini dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Karena tidak bisa kita turunkan 1 angka. Ingat ya, kita menurunkannya satu angka. Enggak boleh langsung 2, 3 itu enggak boleh. Jadi angka berapa nih? 11 ya. 11 dibagi 2 itu berapa? 5. 5 sisa 1, maka ketemunya 5 ya. Boleh tidak 6? Tidak boleh. Nanti kenapa? Karena 6 dikali 2 itu 12, melebihi 11. Tapi tidak boleh ya, harus mendekati 11 atau pas. Nah, habis itu 5 dikali 2 berapa itu anak-anak? 5 kali 2 10. Nah, dikurangi 11 kali 10 1. Nah, apakah ini 1 bagi 2 bisa? Tidak bisa kan? Maka turunkan 2. Jadi angka berapa nih? 12. 12 bagi 2 6 ya. 6 dikali 2 12. 0. Pembagian itu selesai ketika apa? Ketika sudah 0 dan ini pembagiannya ini sudah habis semuanya. Jadi ketemunya berapa nih? 256. Mudah ya anak-anak ya? Mudah. Nah, untuk memudahkan lagi, maka kita satu contoh soal lagi. Misalnya saya mempunyai soal seperti ini. 356 gitu ya. Ya, dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, perhatikan anak-anak. Ingat ya, kita membaginya dari depan. 3 dulu ya. 3 bagi 4 bisa tidak? Tidak bisa gitu ya. Karena tidak bisa, maka kita menyertakan di belakang angka 3 satu angka ya. Satu angka. Jadi angka berapa? 35. Nah, 35 dibagi 4 itu berapa anak-anak? 8 ya, sisa 3, maka 8. Boleh tidak 9? Tidak boleh. Karena apa? Karena 9 dikali 4 itu 36 ya, melebihi 35. Jadi 35 bagi 4 tadi berapa? 8. Nah, habis itu 8 dikalikan dengan 4, 32. Meletakkannya adalah di bawahnya yang dibagi, yaitu 35, 30. Sini ya, kurangi. 35 dikurangi 32 berapa anak? 3 ya. Apakah 3 bagi 4 bisa? Oh, tidak bisa. Maka kita turunkan 6-nya. Jadi angka berapa ini? 36. Nah, 36 dibagi 4 berapa anak? 9. 9 dikali 4 36. 0. Selesai. Jadi ketemunya adalah 89. Mudah bukan? Mudah ya. Soal pembagian itu mudah anak. Ketika kita hafal atau sudah mengerti perkalian gitu ya. Jadi kenapa? Karena pembagian itu hanya perkalian yang pengurangan berulang-ulang gitu ya. Kita harus hafal perkalian, terus hafal caranya membagi, meletakkannya kayak gitu. Insya Allah ini mudah. Nah, untuk melatih kalian lagi ya dalam pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian,
Maka saya mempunyai tantangan ini. Apa itu tantangannya? Tantangannya seperti ini. Nah, saya punya soal seperti anak-anak. Sedikit ya. Nah, silahkan ya, anak-anak di antara 1, 2, 3, 4 soal ini pilihlah 3 soal bebas gitu ya, masing-masing nomor gitu ya. Pilihlah 3 soal masing-masing nomor. Jadi nanti jumlahnya udah berapa? Ada 12. Jadi gitu ya. Pilihlah 3 soal di masing-masing nomor. Bebas anak-anak, nggak harus yang mudah, nggak harus, yang sulit juga nggak harus ya. Terserah anak-anak mau pilih yang mana. Pilihlah 3 soal di antara setiap nomor gitu ya. Semoga ini membantu. Jika nanti masih ada yang mau bertanya boleh ya, Japri akan saya bimbing gitu ya. Semoga ini bermanfaat, tetap belajar dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.